Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Hera Hairunisa sebagai dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Adinda Syifa dari kelas S1 Akuntansi B dengan NIM 17066623049. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum audit modul 4 mengenai kas setara kas dan rekonsiliasi. Baik, yang pertama itu ada kas besar. Di sini terdapat eh, jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018 itu sebesar 3 juta rupiah. Yang dimana kita juga menghitung secara fisik. Ada uang kertas dan uang logam di sini. Uang kertas eh, sebanyak 125 lembar pecahan Rp50.000, 170 lembar uang pecahan Rp20.000, 101 lembar pecahan Rp10.000, dan 65 lembar pecahan Rp5.000. Maka total dari uang kertas ini adalah sebanyak Rp10.985.000. Lalu ada uang logam sebanyak 14 keping pecahan Rp1.000 dan 2 keping pecahan Rp500. Maka total uang logam itu sebanyak Rp15.000. Jadi total uang tunai itu sebanyak 11 juta rupiah. Maka di sini jika kita uh, kurangkan dengan jumlah sisa uang kas menurut buku pada tahun 2018 itu sebesar 3 juta rupiah, maka di sini terdapat selisih lebih sebesar 8 juta rupiah. Yang dimana dalam modul sudah dijelaskan bahwa selisih tersebut itu terdiri dari 6 6 juta yang merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir, dan selisih 2 juta rupiah yang dimana uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hasil pelaksanaan ulang atas rincian kas besar menunjukkan adanya ketidaksesuaian sebesar 8 juta rupiah. Nah, perbedaan ini mencerminkan adanya ketidaktepatan antara catatan akuntansi dengan kondisi fisik di lapangan. Auditor akan mencantumkan temuan-temuan ini dalam laporan pemeriksaan serta menyarankan perbaikan antara lain dengan memisahkan dana perusahaan dari dana milik pihak eksternal, seperti contohnya pada kasus PT Pelita, yang dimana itu menyebabkan selisih sebesar 6 juta rupiah. Lalu memastikan transaksi dicatat secara akurat dan tepat waktu, seperti tagihan pada PT Merdeka tanggal 7 Januari 2019 itu sebesar 2 juta rupiah itu yang belum masuk dalam pencatatan. Lanjut ke kas kecil. Nah, di sini sisa uang menurut buku itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini juga kita sama seperti sebelumnya menghitung secara fisik, ada uang tunai dan surat berharga, serta lain-lain. Nah, uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kertas terdiri dari 12 lembar uang pecahan Rp50.000, lalu 18 lembar uang pecahan Rp20.000, dan 23 lembar uang pecahan Rp10.000, serta 65 lembar uang pecahan Rp5.000. Maka total dari uang kertas ini sebesar Rp1.515.000. Nah, di sini ada uang logam juga sebanyak 13 keping uang pecahan Rp1.000 dan 4 keping pecahan Rp500, di mana uang logam ini terdiri dari Rp15.000. Lalu ditambah dengan lain-lain sebesar Rp270.000, maka totalnya adalah 1.800.000. Nah, di mana ini jika kita bandingkan dengan sisa uang menurut buku itu ada selisih kurang sebesar Rp200.000. Nah, sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku, selisih
Jika ada selisih kas kecil, itu merupakan tanggung jawab dari pemegang kasir, yaitu Sabrina. Lanjut ke C31 yang merupakan rekonsiliasi. Oke, di sini ada saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Saldo menurut rekening koran itu pada awalnya 4.391.000 rupiah. 4.391.410.000 rupiah. Nah, lalu ditambah ini karena ada setoran dalam proses sebesar 20 juta rupiah yang belum masuk ke dalam rekening. Nah, ini merupakan koreksi positif, makanya ini menambah saldo rekening koran ya sebesar 20 juta rupiah. Lalu selanjutnya di sini menurut keterangan terdapat pembayaran hutang sebesar 11 juta rupiah yang tidak ada di dalam rekening koran. Nah, 11 juta rupiah ini merupakan koreksi negatif, maka dia mengurangi saldo rekening koran. Jadi, saldo menurut rekening koran atau bank itu sebesar 13.391.410.000 rupiah. Nah, di sini ada juga saldo menurut pembukuan sebesar 5.849.910 rupiah. Nah, di keterangan itu terdapat penerimaan uang dari PT Lestari pada tanggal 14 Desember yang belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Maka dari itu, ini merupakan koreksi positif yang akan menambah saldo menurut buku sebesar 10.600.000 rupiah. Lalu terdapat kesalahan pencatatan dalam pembukuan. Uang yang keluar adalah 101.100.000 bukan 100.110.000. Maka itu dikurangi, ini merupakan koreksi negatif, maka dikurangi 990.000 rupiah. Lalu keterangan nomor 5 terdapat pendapatan jasa giro sebesar 156.500 yang belum tercatat oleh pembukuan perusahaan. Ini merupakan koreksi positif yang akan menambah saldo menurut pembukuan sebesar 156.500 rupiah. Nah, terdapat tolakan clearing sebesar 2.200.000 rupiah pada tanggal 28 Desember. Nah, ini merupakan koreksi negatif, maka ini menjadi pengurang juga. Terdapat biaya administrasi rekening. Nah, ini juga merupakan koreksi negatif ya, teman-teman. Oke, jadi kita dapat hasilnya, rekonsiliasinya, balance sebesar 13.391.410.000 rupiah. Baik, adapun cukup itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.